Ini kan kita nggak ngajarin orang yang kayak cepat, kayak instan, itu kan gimmick ya. Tapi kalau ini kan memang ada proses yang harus dilalui. Nah, bicara soal proses, saya tertarik banget nih kita ngulas tentang prosesnya dari yang sudah dilalui oleh Mas Sofyan selama ini. Terus dari 700.000 beli saham pertama itu sahamnya langsung naik, makanya sehingga tertarik melanjutkan atau gimana? Karena kan banyak juga orang di awal beli saham ternyata turun, terus kapok. Wah seneng banget nih kemarin ini saya bikin konten yang seru banget di mana saya membahas seorang karyawan dengan modal 700.000 ya dalam 8 tahun jadi 500.000.000 dan surprisingly orangnya hadir sekarang di depan saya. Selamat sore Mas Sofyan Arif. Halo, selamat sore Mas Ferdi. Apa kabar Mas? Puji Tuhan sehat. Mas Sofyan apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Kaget nggak tiba-tiba muncul ada sosok YouTubers yang bikin kontennya? Wah iya itu terus terang awalnya saya juga nggak tahu ya. Itu yang ngasih tahu saya itu teman saya, teman dekat. Dan juga itu sama saya juga sudah kayak sohib lah. Itu Oh, waktu itu nge-DM. Mas bro, saya kan orang Jawa Timur ya Mas ya. Jadi iya, logatnya logat-logat Jawa. Mas bro, itu ada yang konten tuh di YouTube. Apa Mas? Iya, tentang kamu tuh. Siapa tuh? Tumben lu jadi terkenal sekarang. Loh, apa masa gini? Enggak, coba cek deh. Linknya mana? Aku mintalah link gitu kan. Dikasih. Loh, siapa ini? Saya waktu itu kaget, Pak. iya, Kaget. iya, Ya, terus terang akhirnya saya baca sampai habis tuh. Itu kan sekitar durasinya 20 menit ya. yes, Saya tonton full. Oh, akhirnya kita bertemulah. Pertama langsung lewat DM ya, Instagram. yes. Ya, jadi sih saya makasih banyak sudah kasih apa? Udah review lah, di review di channelnya Mas Ferdi. Dan saya terima kasih story-nya, kisahnya boleh diangkat, boleh kita jadikan konten karena story-nya menginspirasi banget, Mas. Sangat-sangat sangat menginspirasi banget buat saya. Banyak orang zaman sekarang ini terutama ya angkatan-angkatan corona ya yang pokoknya masuk saham tuh pengen cepet kaya gitu. Wah, pokoknya pengen instan. Wah, jadi miliarder. Nggak usah. Betul, betul. Makanya rame itu. Ya memang itu faktanya sih ya, terutama investor-investor yang memang masih baru ya terutama. Ya, Itu memang suka dengan cara-cara shortcut sih Mas. Cara jalan-jalan pintas yang dimana pengen cepet, pengen jalan pintas, pengen cepet dapat profit dan sebagainya. Padahal kan konsep investasi juga seperti itu ya. bener. Menurut saya kan gitu. Tapi kan faktanya di lapangan kan kita menjumpai hal-hal yang berbeda gitu loh. Mm-mm. Makanya saya selalu mengutip pesan dari kakek kakek Warren Buffett. Dia Ya, bilang, Mr. Warren, kan ilmumu sudah terbukti nih bisa bikin kaya raya, bisa jadi orang paling kaya di seluruh dunia. Tapi kenapa nggak banyak orang yang ngikutin jalannya? Terus si iya, Opa bilang, ya karena nggak banyak orang yang pengen kaya pelan, iya. Gak mau sabaran Mas. nggak mau sabaran. Itu kan juga waktu saya nge-review itu terus terang itu kan di kamar tuh. Iya, Video saya itu sebenarnya di kamar. Waktu itu kan juga pas COVID ya, pas PPKM. Terus saya ngapain ya? Ya udahlah saya coba. Kebetulan kan banyak investor yang join juga tuh kan. hmm, Angkatan COVID, banyak investor baru. Kan saya baca-baca di berita-berita kan banyak tuh. Ya saya cobalah ngonten perjalanan story saya lah. Itu subscriber saya pribadi juga berapa Mas? Nggak sampai 100 orang waktu itu Mas. Asli, itu saya cuma iseng. Iseng ngonten, saya cerita apa adanya di situ, ya udahlah. Foto-foto lama saya itu kan ada tuh. Saya bukain tuh trade confirmation, bukti transaksi saya zaman 2000 berapa? 2013. Saya taruh aja. Udah, saya edit pun saya dari handphone itu. Saya ngedit video itu dari handphone. Udah, paling ngeditnya ya seharian, udah saya posting. Ternyata ya lumayan gitu. Apa yang nonton juga "Loh, kok jadi rame gitu. Jadi iya. eh, memang saya pribadi juga nggak nyangka ya serame itu gitu. Karena story-nya menginspirasi Mas, jadi makanya jadi rame. Dan juga ada nilainya, ada manfaatnya kan. Ini kan kita nggak ngajarin orang yang kayak cepat, kayak instan itu kan gimmick ya.
Tapi kalau ini kan memang ada proses yang harus dilalui. Nah, bicara soal proses, saya tertarik banget nih kita ngulas tentang prosesnya dari yang sudah dilalui oleh Mas Sofyan selama ini. Boleh cerita nggak dari awal bisa kenal dengan saham, terus prosesnya seperti apa? Boleh cerita nggak, Mas Sofyan? Mungkin teman-teman yang belum nonton videonya, nonton ya videonya Mas Sofyan atau videonya saya. Ya, tapi di sini kita cerita versi live-nya. Waduh. Iya, jadi saya waktu pertama kali kenal saham itu pas di semester 2 mahasiswa. Pada saat itu saya ada kuliah manajemen keuangan, Mas. Manajemen Hmm. keuangan itu ada dosen saya waktu itu kuliah malam. Jadi rada-rada waktu itu jam 8 malam ya, kuliah malam udah ngantuk. Dosen saya ngomong waktu itu. Jadi teman-teman harga saham itu kita bisa beli 120 perak per lembar. Saya yang lagi ngantuk langsung ngacung waktu itu. Loh, Bu, emang bisa, Bu, 120 perak? Loh, iya, kamu bisa beli saham 120 perak. Maksudnya rupiah, 120 rupiah. Iya, Mas. Masa, Bu? Loh, iya. Makanya kamu nyobain aja, apa, coba investasi saham. Per lembarnya ya itu ya, per lembar 120. Jadi kita belinya per lembar gitu. Enggak, zaman itu waktu itu masih sekitar 500 kalau nggak salah ya. Ya, satu Pas lot saya, 500. ya, saya waktu itu gabung, setelah pulang dari kuliah, besoknya saya browsing-browsing tuh. Saya di website, dan salah satu ada, mungkin saya sebut ya, dulu zamannya Kaskus, Mas. Oh iya, iya. Ya, ya, Kaskus itu saya browsing-browsing tuh di situ. Dunia investasi itu banyak banget. Saya sampai ngeliatin trade-nya satu, trade page dua, page sampai akhir. Wah, ini kayaknya menarik sih. Udah saya join di sekuritas. Sekuritas dulu zaman masih minimalnya kan gede tuh, Mas. Ada yang 5 juta, 25 juta ya. Tapi ya namanya kantong mahasiswa semester 2 Mas, nggak ada duit, Mas. Akhirnya Yes. batal. Ya gimana ya, cara minimal modalnya segitu, saya nggak punya duit. Akhirnya waktu itu ada event dari sekuritas ngasih free account bagi penanya-penanya ini ya. Waktu itu kuliah umum, saya kebetulan di Brawijaya Malang. Jadi waktu itu ada yang datang dari sekuritas ke Brawijaya, udah bikin kelas. Habis itu, wah ini dapat account. Saya langsung ngacung waktu itu. Saya tanya-tanya, sok-sokan ngide gitu kan. Saya browsing dulu, pertanyaan apa yang bagus ya. Saya ngacung, udah dapat account akhirnya. Dari situ saya langsung coba. Nah, coba, akhirnya saya coba, waktu itu beli kan Ace Hardware ya. Saya modal 700.000. Oh ternyata seperti ini. Bid over itu seperti ini. Saya otodidak semua, Mas. Dulu nggak ada ya YouTube yang konten mengenai soal ilmu fundamental, cara apa itu gimana saham. Pokoknya dulu nggak ada, buta banget. Yang ada saya sumbernya waktu itu ya kasus itu. Ya, ya, ya. Jadi saya otodidak full, hampir 90% saya otodidak, 10%-nya ya saya baca tutorial apa, ya tutorial ininya lah di Kaskus. Sisanya saya belajar sendiri. Ya, tapi menarik ya, maksudnya Pak Sofyan ter Pak Sofyan terekspos dari dosen, kemudian memutuskan untuk otodidak. Tapi selain kata 120, apa yang menjadi motivasinya waktu itu tertarik, "Aha, oh ini nih, kenapa pengen seriusin untuk coba," gitu. Kan buat mahasiswa kayak saya zaman dulu, "Ah, apaan sih itu? Ah, enggak, ah, itu permainan orang gede, bukan kita," atau gimana gitu kan, banyak yang Iya sih. cuek bebek juga kan. Nah, Mas Sofyan waktu itu serius nih, "Wah, kayaknya menarik nih." Nah, apa nih? Saya penasaran tuh. Ya memang saya terus terang aja bukan dari keluarga orang yang apa ya, orang kaya lah, maksudnya bukan punya orang privilege. Saya sendiri memang keluarga ya bisa dibilang bawah ya. Kayak orang tua saya almarhum, kebetulan almarhum sudah baru tahun kemarin itu Turut meninggal. berduka, Mas. Eh, Iya, ya tahun kemarin itu meninggal. Terus jadi orang tua itu ayah saya penjahit. Hmm. Terus ibu itu kan punya toko garmen gitu lah kayak toko-toko pita apa itu loh kayak bordir-bordir gitu loh. Bordir-bordiran. Iya, itu. Nah, terus saya itu memang di zaman kuliah itu suka bisnis. Hmm. Dari maba itu waktu itu ada kelas kewirausahaan, itu kita disuruh jualan. Apapun lah, pokoknya buat ngelatih mental. Saya itu sampai, kan satu tim kita itu kan berdua ya, masing-masing Ya. berdua-berdua. Kita itu beli keripik buah, Mas.
Hmm. di Batu Malang gitu. Kita reseller, kita jualan di alun-alun waktu itu. Jadi saya memang benar dari muda memang suka jualan. Terus habis itu saya juga jual beli waktu itu golongannya di Kaskus itu juga ada iPhone itu kan iPhone dulu kan Hmm. iPhone 4, iPad mini gitu kan. Itu modal-modal saya waktu itu ngumpulin. Kebetulan saya dapat beasiswa, beasiswa karena orang orang tua nggak mampu gitu ya. Saya dapat beasiswa karena IPK 3,5 atas kan dapat IPK tuh Mas. Kalau dapat beasiswa tuh. Ya, ya. Saya dapat nilainya itu sekitar 2,100.000-an. Nah, waktu itu saya bohong sih sebenarnya ke orang tua. Saya bilangnya nggak dapat beasiswa karena kenapa? Duit beasiswanya saya pakai sendiri. Itu Modal-modal. buat modal. Tapi saya nggak asli, itu asli nggak saya konsumsi nggak saya buat hedon lah atau beli apa.